Ini sih beda sama yang dulu. Tuh, dia bisa ngeredam dengan lebih baik, dengan lebih smooth. Punya pedal shift nih sobat setir, jadi bisa downshift. Wah. Halo semuanya, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Chris, dan pada video kali ini gue udah ada di Mercedes-Benz Promotor di BSD nih sobat setir. Dan di samping gue, ini udah ada lineup terbarunya, yaitu Mercedes-Benz GLA 200 AMG Line Facelift 2024. Nah, mobil ini cukup banyak nih perubahannya dan menarik sekali untuk kita ulas. Jadi pada video kali ini gue bakal spill apa aja yang berubah, serta juga bagaimana driving experience-nya. Karena mobil ini juga mengalami perubahan ketika kita berkendara dengan mobil ini. So, daripada penasaran, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Oke Sobat Setir, nah sebelum gue mau ngulas apa aja yang berubah, gue juga mau kasih tahu ke kalian kalau tahun kemarin Mercedes baru aja nge-launching 7 mobil sekaligus. Nah videonya kami juga udah buat, kalian bisa klik link di atas untuk nonton. Oke, sekarang langsung aja kita bahas apa aja perubahannya bagian eksterior depannya nih Sobat Setir. Kalau kita lihat, emang GLA ini tuh ganteng banget ya. Dia compact tapi tetap gahar gitu kelihatannya. Yang berubah paling kelihatan adalah pada desain lampunya yang sekarang dia udah bukan proyektor lagi. Kalau yang dulu dia desainnya proyektor, sekarang dia LED multi reflektor, tapi teknologinya tetap sama, pakai LED high performance nih Sobat Setir. Nah, di sini adalah DRL-nya. Di sini lampu utamanya nih. Dia pantulan gitu ya. Tetap ganteng tentunya. Oke, lanjut lagi. Bumpernya sekarang berubah. Desainnya meskipun emang masih 11-12, tapi permainan warnanya merubah, bentuknya jadi lebih asik lagi nih Sobat Setir. Jadi di sini kalau yang generasi sebelumnya itu dominasinya warna hitam, kalau yang ini udah masuk warna body colornya nih Sobat Setir. Terus juga bagian sini grillnya sebenarnya masih sama, tapi gua sih nggak protes ya, karena emang grill juga ganteng, kekinian sekali. Dia kayak ala-ala floating gitu Sobat Setir. Di sini ada dot-dot chrome-nya, lalu ada grill besarnya itu, ada logo Mercedes-Benz-nya, dan di bagian bawah bumpernya ini ada pemanis. Ini adalah chrome gitu ya, jadi tambah mewah, elegan gitu Sobat Setir. Nah, urusan radar semua ada di atas itu juga, jadi untuk keselamatan aktif ya, mobil ini juga nggak kalah lengkap. Oke, sekarang kita lihat bagian sampingnya ada yang berubah juga. Let's go. Setir Kanan, harganya cerdas, jaringannya luas. Setir Kanan. Nah, bagian sampingnya nih Sobat Setir, ini ada perubahan yang membuat dia semakin manis lagi sebenarnya, yaitu bagian wheel arch-nya atau over fender sampingnya nih Sobat Setir, yang tadinya ini warnanya Dove, hitam Dove, sekarang ikut sama body color-nya gitu, jadi kelihatan lebih elegan lagi mobilnya. Untuk detail-detail lainnya seperti spionnya ini udah ada LED sein-nya, lalu juga ada blind spot monitoring. Terus di bagian sekeliling dari si jendelanya ini ada kayak satin chrome gitu ya, termasuk untuk bagian si roof rail-nya. Ini senada nih, membuat dia kesannya lebih mewah juga Sobat Setir. Nah ini beneran ya, sobat, kita pakai taruh-taruh barang nih Sobat Setir. Lanjut lagi, dia di sini masih ada chrome-nya, tapi di sininya dikasih aksen-aksen Dove biar kelihatan ya kalau mobil ini adalah sebuah SUV gitu. Dan enaknya juga, nah dia tuh ngebukanya sampai bawah nih Sobat Setir. Jadi bagian bawah celana kita nggak kotor kalau kita keluar dari mobil, mobilnya habis kehujanan gitu. Nah, kalau soal kaki-kaki, ini sebenarnya masih sama. Dia pakai desainnya ini 5 spoke kayak star gitu ya, bentuknya kayak bintang. Ini pakai ban Continental, ukurannya 235/50 R19 Sobat Setir. Ganteng sih ini. Ini yang AMG line ya, tuh ada embossnya AMG gitu Sobat Setir. Nah, untuk dimensinya, GLA 200 AMG line ini panjangnya di 4412 mm, sedangkan untuk lebarnya di 1828 mm, dan tingginya di 1616 mm Sobat Setir. Nah, bagian belakangnya nih Sobat Setir, dia juga dapat penyegaran di taillight belakangnya. Sekarang detailnya berubah, jadi desain dalam lampunya nih udah LED juga, tapi dia lebih kekinian dan tetap manis ya kalau nyala di malam hari. Di sini ada emblem GLA 200-nya, lalu di sini juga bagian atasnya nih kayak ada spoiler, tapi ini sebenarnya menyatu gitu ya. Spoiler sebelah sini, terus udah high mount stop lamp. Di sini ada rear defogger, wiper belakang, dan untuk lampu-lampu semua udah LED nih, jadi putih buat plat nomor juga. Di sini sensor-sensor parkirnya. Nah, bagian belakang dia bumpernya pakai Dove kayak gini warnanya, warna hitam.
jadi kelihatan lebih gagah lagi ya, karena dia sebuah SUV gitu sobat setir. Dan juga bagian bumper sini dia ada diffusernya serta mufflernya nih, meskipun ini cuma ini ya dummy, tapi membuat dia kelihatannya lebih laki lagi gitu, lebih sporty gitu sobat setir. Dia ada dua nih muffler ala-alanya gitu. Udah di bagian belakang, kita sekalian aja bahas untuk bagasinya nih sobat setir. Bagasinya dia kapasitasnya di 435 liter, makanya tas golf kayak gini masih muat. Cocok banget nih buat kalian yang hobi golf, naik mobil ini mumpuni sobat setir. Nah, tadi dia udah full tailgate, jadi gampang praktis kalau kita bawa-bawa barang ya. Bagasinya buka sendiri. Nah, ini juga masih ada ruang lagi sebenarnya di bagian bawah buat toolkit nih sobat setir, jadi rapi di bawah sini. Di sini ada separatornya, jadi nggak bisa diintip ya dari luar gitu. Nah, sekarang kita lihat gimana soal dapur pacunya. Let's go. Untuk urusan dapur pacunya, mobil ini ukurannya compact, mesinnya juga tetap compact. Nah, ini mesinnya di 1300 cc, 4 silinder, dia menggunakan transmisi 7G DCT front wheel drive. Dan untuk tenaganya, outputnya di 163 horsepower, serta torsinya di 270 Nm sobat setir. Jadi dirasa udah cukup nih, tapi nanti untuk lebih detailnya kita bakal cobain langsung ya, gimana first impressionnya, first drive-nya ketika kita cobain langsung. Oke, nah gue udah tambah gak sabar gimana soal interiornya, karena interiornya juga berubah. Let's go. Oke, kita mulai dulu dari row keduanya nih sobat setir. Kalau kita lihat dari depan, kelihatannya mobil compact, pipih banget ya. Jadi kesannya interiornya sempit. Ternyata enggak nih sobat setir. Gue masih duduk nyaman banget di sini karena headroomnya aja gue masih bisa dapat 8 jari. Lalu juga untuk legroomnya masih dapat 13 jari. Ini posisi nyetir gue tingginya di 165 cm. Masih lega banget, leluasa banget. Terus juga sudut dari rebah jok kedua ini enak sobat setir. Dia pas dan disangga dengan baik oleh headrestnya ada 3 buah, lalu seatbelt juga 3 titik, serta juga di sini ada curtain airbag ya. Jadi untuk safety-nya luar biasa nih sobat setir, mantep. Serta juga di sini dapat isofix buat naruh kursi bayi. Material-material di row keduanya juga mumpuni ya. Di sini soft touch dengan real stitching warna merah. Di sini Alcantara, joknya nih Alcantara nih sobat setir, stitching warna merah, kulit, perpaduannya emang mobil mewah gitu ya. Lanjut lagi, yang paling membuat dia kelihatan jadi tambah mewah lagi sobat setir, tentu aja ini nih, panoramic sunroof yang gede banget. Dan ini akhirnya hadir ya untuk di kelas GLA 200 ini, karena dulunya bahkan sunroof aja nggak ada, sekarang langsung panoramic sunroof gitu. Wah, mantep banget nih. Nah, ini selain membuat mewah juga nuansa kabin tambah cerah, tambah lega kelihatannya gitu sobat setir. Fitur-fiturnya di bagian belakang, di sini ada kisi AC buat penumpang di row keduanya, ada storage, ada USB Type-C 2 buah, ada storage lagi di sini, jaring-jaring, dan juga di door trim ada buat cup holdernya gitu. Jadi untuk kepraktisan juga masih oke gitu sobat setir. Oke, terlalu nyaman di belakang jadi kelamaan, kita langsung pindah ke bagian depannya. Let's go. Masuk ke mobil ini mudah karena dia udah keyless tentunya ya, sekelas Mercy sobat setir. Dan kita bisa taruh di sini sobat setir, dia jadi ada ruang yang dilengkapi oleh karet nih buat taruh barang. Ini dulunya ada si trackpadnya gitu ya buat ngatur head unitnya. Sekarang hilang karena udah pakai bahasa desain terbarunya sobat setir. Dia udah menggunakan MBUX yang generasi terbaru nih. Jadi pengaturannya dia touchscreen di sebelah sini, bagian layar ya, dan juga di bagian sini nih kapasitif sobat setir untuk bagian steeringnya. Karena setirnya juga sekarang desainnya baru, ini AMG line punya nih. Jadi dia ada berapa palang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 palang kurang lebih gitu sobat setir. Keren banget, ini tombol-tombolnya semua kapasitif gitu. Mewah sekali. Nah, selanjutnya juga layar nih sobat setir. Layarnya ini dia floating, menyambung ya. Jadi ini head unitnya. Head unitnya ukurannya di 10,25 inci. Sama bagian instrumen cluster juga dia 10,25 inci. Dan lihat dong, ini kualitasnya HD sekali, bagus sekali sobat setir. Ini digital ya semuanya, pengaturannya juga enak karena dia touchscreen-nya sangat direct gitu sobat setir.
Ini juga udah pintar karena dilengkapi sama Apple CarPlay dan Android Auto dan MBUX terbaru ya tentunya, dan dia bisa untuk voice comment, "Hai Mercedes." Nah, dia bisa untuk pengaturan segala macamnya pakai voice comment tersebut. Lalu juga tentunya nih, yang menarik dari sebuah Mercedes-Benz adalah lampu-lampunya nih sobat setir. Di bagian ambient light-nya, gue sih nggak bosen-bosen ya. Ambient light-nya tuh perpaduan warnanya macem-macem. Jadi dia bisa monokrom ataupun multicolor. Jadi ini kalau malam hari, nuansa kabinnya mewah sekali. Pada bagian kisi-kisi AC ini semua ada ambient light. Sini ambient light, sampai ke door trim, sampai ke tengah sini, sampai ke kaki, kolong kaki juga dia ada ambient light-nya. Jadi tidak membosankan gitu interiornya sebuah Mercedes-Benz. Lanjut lagi, di bagian sini ini ada motif-motif karbon ya, membuat dia tampilannya sporty sekali. Nah, joknya nih sobat setir, sama kayak bagian kedua, ini juga Alcantara dan juga kulit stitching warna merah, dan ini dilengkapi sama bagian sini ya, buat kakinya extension lagi biar kita tambah relax duduk ya, gitu sobat setir. Nah, lanjut lagi untuk posisi nyetirnya nih sobat setir, ataupun posisi duduknya, keduanya kiri kanan udah dilengkapi sama electric seat dengan bahkan ada 3 buah memory seat sobat setir. Jadi kepraktisan sekali ya buat kita yang ganti-ganti driver ataupun ya banyak orang yang masuk, semua bisa kita set sampai 3 orang sekaligus gitu sobat setir. Nah, sini ada si spionnya udah electrochromatic, dan juga nih unik ya, dia tuh pembukaannya karena di tengahnya ada palang ya, dia pembukaannya jadi gitu, dari tengah keluar si covernya ini sobat setir. Tuh keren banget nih. Lanjut lagi, di bagian sini dia ada wireless charging sobat setir. Nah, ini buat ngecas HP kita wireless, gampang banget. Ada USB Type-C nya juga, ada power outlet, sini ada cup holder sobat setir, 2 buah, praktis jadinya. Terus juga di sini ada shortcut untuk si mode berkendara, ada kameranya juga, serta ada volume di sini shortcutnya, gitu. Sini ada storage lagi buat naruh-naruh barang, dan juga ada 2 buah USB Type-C lagi. Gitu sobat setir. Nah, udah gak sabar, mending kita langsung aja cobain gimana impresi berkendaranya. Let's go. Oke sobat setir, kali ini gue udah ada di unit untuk kita first drive dari GLA 200 AMG Line facelift 2024. Kali ini gue mau bahas untuk yang pertama-tama nih, posisi duduknya dulu dong tentunya. Yang seperti yang gue udah mention, dia udah elektrik, kiri dan kanan lengkap dengan 3 buah memory seat, jadi enak banget. Dan steeringnya nih sobat setir, dia tentunya bisa tilt dan teleskopik yang ini fleksibel banget ya. Jadi bisa menyesuaikan banyak postur tubuh masyarakat Indonesia, dan sporty banget, dia bisa rendah sekali seperti ini sobat setir. Wah, ini sih asik banget nih, nyetirnya pasti fun sekali ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita coba, kita berangkat dulu. Seperti biasa, tuas transmisinya di sebelah sini. Oke, kita jalan. Oke sobat setir, langsung aja kita mulai ke menu utamanya, yaitu bantingan ya. Nah, kita lagi ngelewatin speed bump nih sobat setir. Dan memang impresi pertama kali yang langsung dirasakan adalah ini sih beda sama yang dulu. Tuh, dia bisa ngeredam dengan lebih baik, dengan lebih smooth sobat setir. Ini speed bump ya dari tadi. Enak banget nih. Jadi berbeda dengan yang dulu. Kalau yang dulu banyak yang komplain atau banyak yang bilang kalau yang dulu tuh punya karakter yang sporty banget nih gitu, keras banget. Kalau sekarang dia emang lebih ke comfort nih sobat setir. Jadi bisa meredam bantingan-bantingan itu dengan lebih baik, dengan lebih nyaman. Jadi kita yang di dalam pun lebih nyaman nih sobat setir. Gitu. Tuh, enak sih, emang halus sekali ya. Secara karakter suspensinya sekarang dia di-upgrade atau diubah settingannya, jadi lebih menunjang lagi kalau kita mau berkendara yang jauh, kita mau berkendara bersama keluarga. Nah, ini enak nih suspensinya kayak gini, mantap nih. Lanjut lagi,
meskipun dia punya settingan suspensi yang sekarang jauh lebih comfort, jauh lebih empuk, tapi bukan berarti dia jadi lebih limbung nih Sobat Setir. Karena udah gua tes juga nih, ternyata kalau kita bermanuver secara sigap kayak gini, wah, steeringnya masih enak banget, nurut banget, dan limbungnya pun minim nih Sobat Setir. Jadi emang mobilnya tetap asyik, tetap sigap untuk kita bermanuver, masih enak, body rollnya minim. Kayak gini nih lagi ngebut, lagi belokan, enak banget. Tapi tetap comfort nih kalau ada ya sedikit-sedikit jalan berlubang atau ya kayak gini speed bump. Tuh. Ajib banget nih Sobat Setir. Soal visibilitas, mobil ini meskipun dari luarnya kelihatannya pipih banget, kaca-kacanya kecil, tapi ternyata ketika kita nyetir, ini masih enak banget loh. Mudah banget buat kita beradaptasi, karena memang kaca-kacanya ini ternyata dari dalam cukup lumayan enak nih buat kita ngelihat keluar gitu. Baik kalau kita ngelihat ke depan, ke samping, maupun ke belakang yang kacanya itu kecil, tapi bisa dengan jelas karena penggunaan kaca spion tengah nih yang dia ngezoom gitu ya. Oke, gitu Sobat Setir. Terlebih dia juga dapat blind spot monitoring nih kiri kanan, jadi lebih safety lagi. Selanjutnya soal kekedapan kabin nih Sobat Setir. Mobil ini gua rasa sih emang pantas ya di kelas premium, karena dia punya kekedapan kabin yang mantep banget nih. Kayak sekarang di samping gua ada motor, nggak ada suaranya, jadi kayak punya dua dunia nih, yang di luar kita di dalam gitu. Tapi memang suara road noise-nya lumayan masuk, tapi masih oke gitu. Nah, lanjut lagi gimana soal performanya nih Sobat Setir. Karena meskipun dia cc-nya kecil, tapi urusan performa dia juga nggak main-main nih. So langsung aja kita coba untuk tes 0 ke 100. Nah Sobat Setir, untuk urusan driving mode, dia punya 4 pilihan driving mode, mulai dari comfort, lalu eco, sport, dan individual. Nah, kalau comfort nih jadi normal gitu ya. Eco ini kita jadi lebih kalem, respon gasnya nggak terlalu agresif. Dan yang sport ini langsung RPM naik, suaranya juga langsung suaranya ada gitu. Suara knalpotnya mantap sekali Sobat Setir. Nah, kita langsung aja, kita udah ada alat pengetesannya, kita pakai Dragy, kita mau cek 0 ke 100 ya, bisa berapa detik nih gitu. Nah, selain itu makin fun juga karena dia punya pedal shift nih Sobat Setir, jadi bisa downshift. Wah, asik banget mobilnya. Nggak sadar nih kalau ini adalah sebuah SUV gitu ya. Wah, ajib banget nih. Handlingnya ya luar biasa. Belok kayak gini, nurut terus, gas lagi. Asik banget. Nggak bosen-bosen sih kalau naik mobil ini emang. Oke Sobat Setir, sekarang kita udah di track nih, bisa cobain ya. Kita di sini di head unitnya kita bisa tampilin berapa torsi dan power yang keluar. Terus di speedometer kita juga bisa pilih yang mode sportnya nih, jadi warna merah. Gahar sekali. Dan kita masukin juga untuk mode berkendaranya ke sport. Kita nyalahin Dragy-nya nih, siap. Kita udah siap, kita matiin dulu AC-nya. 3, 2, 1, go. Wah, jambak banget mobilnya. Wah, 70. Wah, 90, 100. Wah, mobilnya masih narik terus. Wah, gokil. Gokil. Kita lihat berapa detik. 9,7 detik. Jadi emang kalau klaimnya kan di 8,9 detik. Tapi di Indonesia gua taste ini hasilnya di 9,7 detik. Yang mana ini tetap kencang dan di bawah 10 detik buat mesinnya yang 1300 cc. Ini sih
kencang ya sobat setir. Wah, mobilnya enak buat harian, bisa kita pakai buat ke kampus, buat kita nongkrong gitu, buat wah mejeng juga mobilnya oke banget nih. Sebuah Mercedes-Benz GLA 200 gitu ya. Asik banget nih. Oke Sobat Setir, berarti sekian dulu untuk video first impression dan juga first drive kami terhadap Mercedes-Benz GLA 200 AMG Line Facelift 2024. Gimana menurut kalian? Kalau menurut gua sih mobil ini asyik banget ya. Cocok banget nih buat kalian Sobat Setir yang emang masih berjiwa muda, masih suka dengan yang namanya adrenalin, teknologi canggih, dan juga tentunya desain yang cantik sekali ya Sobat Setir. Nah, untuk pilihan warnanya, dia ada pilihan warna mulai dari putih, hitam, dan juga ini yang abu-abu nih. Dan untuk harganya, memang ketika kami mereview mobil ini, harganya belum rilis nih Sobat Setir. Nanti kalau udah rilis, harusnya setelah video ini tayang, harganya udah rilis, kami tulis di kolom deskripsi di bawah. Oke, kalau gitu, harusnya sih harganya nggak jauh-jauh dari yang sekarang juga udah dijual gitu. Sekitar 900 jutaan gendut untuk off the road-nya dan 1 miliaran untuk on the road-nya gitu. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe, serta follow Instagram dan TikTok kami di setirkanan_official. Gua Chris, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. Pan dan juga di sini. Nah, ada kamu. Nggak ada. Bohong.